Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rizal Muhammad Hakiki dengan NIM 0321078. Di sini saya akan menjelaskan cacat pada pengelasan yaitu porosity. Ini ada definisi porosity. Porositas adalah cacat pengelasan yang terjadi saat gelembung gas terperangkap dalam logam las. Jadi ada tiga penyebabnya itu. Porositas adalah parameter pengelasan yang tidak tepat, material pengelasan yang terkontaminasi atau kotor, dan pembersihan area pengelasan yang tidak memadai atau tidak benar. Kemudian ada parameter pengelasan yang tidak tepat dapat menyebabkan porositas jika arus pengelasan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Material pengelasan yang terkontaminasi juga dapat menyebabkan masalah ini. Misalnya, jika kawat las terkontaminasi karat, gelembung gas dapat terperangkap dalam logam las. Selain itu, jika area pengelasan tidak dibersihkan dengan benar, kotoran dan serpihan lainnya dapat terperangkap dalam logam las yang menyebabkan porositas. Kemudian itu ada porositas terwujud dalam rongga-rongga, rongga dalam logam las yang dapat menyebabkan masalah seperti undercut, penetrasi yang buruk, dan berstok kotoran dalam kawat las atau kontaminasi dalam logam las dapat menyebabkan cacat ini. Untuk mencegah stas sangat penting untuk menggunakan kawat las berkelas tinggi dan memastikan bahwa logam dasar dibersihkan secara menyeluruh sebelum melakukan pengelasan. Di sini ada American Building Security atau ABS yang mengatur batas ukuran porositas yang dapat diterima berkisar antara 1 sampai 3 meter. Ini untuk contoh gambarnya yang terjadi porositas. Kemudian ini ada penelitian yang membahas positive defects analysis in ST4, ST37 steel welding joint using the penetration method yang dilakukan oleh Alan Wari, Henry Nurdin, dan Kiao Jai ya, yang dilakukan pada tahun 2020. Untuk metode penelitian ini menggunakan material ST37 dengan spesifikasi dengan 8 mm tebalnya, panjangnya 3 mm, dan lebar 100 mm. Untuk pengelasan dilakukan oleh SMAW dengan sambungan berbentuk V dengan posisi 1G. Untuk kaliber yang digunakan adalah tipe E3 E7016 dengan diameter 2,6 dan diameter 3,2 untuk pengisi dan penutup. Kemudian ada gambar pengelasan yang terkontaminasi oleh cairan oli dan cat. Kemudian ini ada kontaminasi oleh kotoran seperti minyak atau lainnya. Kemudian untuk gambar ini tidak terkontaminasi oleh apapun ya. Dan untuk pemeriksaan hasil pengelasan itu menggunakan metode NDT dengan cairan penetran untuk mengetahui cacat portes yang terlihat jelas seperti yang ditujukan pada pelebaran cairan penetran berwarna merah. Dan ini untuk hasil pengelasan yang terkontaminasi oleh cat dan oli dapat dilihat pada nomor 1, lebarnya itu sebesar 8 mm. Jenisnya itu cluster porosity. Dan untuk ini ditolak karena melebihi standar yang telah ditentukan. Kemudian ada nomor 2, tidak sesuai juga. Dan untuk 3, itu positif, jenis positif. Dan untuknya diterima karena tidak melebihi standar yang telah ditentukan. Kemudian untuk hasil pengelasan yang terkontaminasi oleh kotoran-kotoran lainnya pada gambar 1 sebesar 12 mm. Jenisnya itu Warhol's Porosity. Ditolak karena melebihi standar yang telah ditentukan. Kemudian untuk nomor 2 ini juga ditolak karena lebarnya itu tidak sesuai standar yang telah ditentukan sebesar 1 sampai dengan 30 mm. Kemudian ini ada gambar 1 dan 2 ini yang tidak terkontaminasi oleh apapun. Dapat dilihat nomor 1 sebesar 3 mm dapat diterima dan nomor 2 juga dapat diterima.
dan 3, 4, 5 dapat diterima juga. Jadi ini untuk kesimpulannya, berdasarkan data yang terkumpul, beberapa kesimpulan dapat ditarik hasil pengujian dengan metode penelitian perwarna dengan jelas menggambarkan perbedaan hasil pengelasan saat terjadi kontaminasi dari cat, oli, atau kotoran lainnya. Kontaminasi tersebut berdampak negatif secara signifikan pada kualitas pengelasan yang menyebabkan berbagai cacat khususnya porositas. Pada hasil pengujian yang ditunjukkan pada gambar satu, porsi lebih standar yang ditetapkan sehingga menyebabkan penolakan spesimen. Sebaliknya, spesimen yang digambarkan pada gambar 2 memang menunjukkan cacat porositas, tetapi ini masih dalam batas yang dapat diterima sehingga memungkinkan hasil pengelasan dianggap dapat diterima. Penting untuk dicatat bahwa kelas yang ditolak mengandung cacat masih dapat diperbaiki dengan mengatasi masalah dan mengelas ulang area yang terkena. Dan ini ada daftar pustaka yang saya gunakan, ada 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cacat kelas Forestas. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.